buka tunduk godel kaget kolera lere sopo dudu dudu si ponggele kopong si ponggele kopong. Ya, siapa? Rania. Pendidikan usia dini itu ibarat kita membangun sebuah rumah ya. Jadi bagaimana kita mau seperti apa sih bentuk bangunan yang kita mau bangun? Apakah dia lantai 1, apakah dia lantai 2? Berarti kan kita harus memikirkan fondasi apa yang akan kita letakkan di sana. Anak-anak pun seperti itu. Bagaimana fondasi orang tua meletakkan apa yang harus ditanamkan di sana, artinya nilai-nilai, values, sikap-sikap, sikap hidup yang positif, sikap dalam kehidupan, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia dealing dengan diri dia sendiri, itu adalah sikap-sikap dan fondasi pembentukan seorang anak manusia. Tapi dia juga harus fleksibel, dia juga harus bisa bergerak mengikuti apa yang seharusnya keadaan, alam, orang lain inginkan gitu. Jadi dia tidak hanya kokoh untuk diri dia, kemudian dia nggak bisa bicara dengan orang lain, tapi dia fleksibel, dia menyesuaikan diri, dia beradaptasi, dia mengikuti apa yang seharusnya orang lain nyaman dan dia pun nyaman. Gitu. Ada ruang yang kosong yang kemudian itu tidak terisi secara optimal. Jadi di sini mayoritas orang tua keluarga itu berasal dari menengah ke bawah, dan saya melihat anak-anak ini tumbuh tidak melewati waktu yang seharusnya mereka bermain. Jadi mereka langsung ke SD, sementara tuntutan SD itu kan anak-anak sudah harus kelas 1 itu sudah harus bisa membaca, sudah harus bisa menulis, bawa tas yang berat, kemudian PR pekerjaan rumahnya banyak. Jadi nggak ada waktu mereka untuk bermain. Gitu. Padahal usia dini itu adalah kesempatan mereka mendapatkan sesuatu pengalaman bermain, yang melalui bermain itu mereka mendapatkan pembelajaran. Baiknya antisipasi, khususnya anak kecil, pakailah lotion anti nyamuk, ya, atau jika memang diboboin Pak. Buat bikinnya. Oh, di atas gede-gede banget. Saya melihat waktu itu banyak sekali anak-anak usia dini yang kemudian kayak keleleran gitu ya sama orang tuanya. Nah, saya pikir nggak ada ya wadah apa ya, misalnya posyandu. Jadi kita buat posyandu waktu itu. Nah, posyandu dibuat tahun 2002, kemudian bergerak atas juga demand itu tadi, permintaan juga dari masyarakat. Kemudian saya mencoba untuk membuat satu instansi pendidikan yang tidak formal, maka dibuatlah PAUD. Berkembang lagi kemudian menjadi TK. Nah, kenapa namanya Kutilang? Karena memang posyandunya itu dengan nama burung. Jadi waktu itu kita namanya Kutilang gitu. Tapi kemudian akhirnya saya menemukan filosofi dari Kutilang itu sendiri gitu. Jadi ketika saya memakai nama PAUD dan TK-nya Kutilang, saya tidak merubah nama yang lain. Saya melihat ini adalah kutilang-kutilang. Burung kutilang itu kan lincah ya. Kemudian mereka kreatif, mereka bisa hidup di tempat-tempat yang mungkin sulit, tapi mereka karena bentuknya kecil ya, burung kutilang itu kecil, tapi mereka bisa fleksibel hidup di mana saja. Maka saya melihat ini adalah kutilang-kutilang kecil yang kemudian nanti mereka akan tumbuh, besar, berkembang, dan filosofinya mereka akan jadi Raja Wali. Nah, kemudian ketika mereka menjadi Raja Wali, mereka akan mengayomi, mereka akan akan kuat, akan tangguh, dan kemudian mereka akan turun lagi untuk membantu masyarakat dan membantu burung-burung yang lainnya.